Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Dayus Rizal, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan membahas tentang partai politik sebagai kaderisasi kepemimpinan nasional. Mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan? Menurut saya, yang pertama, karena adanya ketentuan periode dan kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi. Yang kedua, adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki pergantian kepemimpinan, baik secara wajar maupun tidak wajar. Yang ketiga, proses alamiah, yakni usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan memimpin atau pensiun. Yang keempat adalah kematian. Yang kelima, dapat membentuk organisasi dengan perkiraan dalam jumlah ketersediaan pemimpin yang diperlukan di masa depan secara berkesinambungan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaderisasi dan rekrutmen. Kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti. Maksudnya adalah mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam lingkungan suatu organisasi. Sedangkan rekrutmen adalah sebuah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Proses kaderisasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, proses kaderisasi formal dan proses kaderisasi informal. Untuk proses kaderisasi formal ialah yakni melalui cara yang sudah direncanakan, bersifat sistematis, terarah, dan berkelembagaan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Sedangkan proses kaderisasi informal yakni proses yang dilakukan dapat dilihat dari proses kehidupan sehari-hari manusia di lingkungan masyarakat. Kaderisasi kepemimpinan adalah sebuah proses untuk menciptakan pemimpin baru yang memiliki tanggung jawab besar di dalam organisasi untuk mengatur dan mempengaruhi orang lain untuk memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama dalam berorganisasi. Pembahasan selanjutnya ialah peningkatan kualitas kepemimpinan. Peningkatan kualitas kepemimpinan yang pertama dengan cara berpikir efektif dalam menetapkan keputusan. Maksudnya ialah berpikir merupakan potensi psikis yang sangat istimewa, yang kualitasnya pada manusia jauh melampaui kemampuan berpikir yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada hewan sebagai makhluk ciptaannya yang sama-sama menghuni bumi. Yang kedua, peningkatan kualitas kepemimpinan dengan cara mengkomunikasikan hasil berpikir. Maksudnya, hasil berpikir seseorang yang cemerlang tidak ada artinya jika tidak dinyatakan dan dikomunikasikan. Dengan demikian, sebagai seorang pemimpin, hasil berpikir tersebut perlu diungkapkan ke publik agar dapat menggerakkan suatu organisasi. Untuk pembahasan terakhir yakni tentang peningkatan kualitas kepemimpinan. Peningkatan kualitas kepemimpinan dengan cara yang pertama meningkatkan partisipasi dalam memecahkan masalah. Maksudnya, kemampuan membina kerjasama berarti mampu mendorong dan memanfaatkan partisipasi anggota organisasi secara efektif dan efisien. Dengan adanya partisipasi dalam suatu organisasi,
maka pemecahan masalah dalam organisasi dapat terpecahkan. Yang kedua, peningkatan kualitas kepemimpinan dengan cara menggali dan meningkatkan kreativitas. Proses menggali dan meningkatkan kreativitas anggota organisasi dapat dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan menilai kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan. Sekian pembahasan dan presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.